Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang beruntung yang bertakwa, yang kaya belum tentu bahagia, yang miskin pun belum tentu menderita. Tapi yang takwa pasti menang, pasti bahagia. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, waktu zuhurnya sudah agak lewat, jadi saya langsung to the point. Hari ini bahasan kita sampai Nabi Isa. Kemarin kita telah membuktikan dengan akurat dan mohon tidak ada lagi perdebatan setiap tanggal 25 Desember. 25 Desember confirm, bahkan para pendeta juga ceramah dan berkata bukan kelahiran Nabi Isa. Sebagian pendeta mengatakan demikian, ya. Jadi kelahiran Nabi Isa kalau dalam Al-Quran, dan kita tidak perlu mengambil referensi pendeta, hanya sekedar saya sampaikan. Dan referensi Al-Quran confirm Nabi Isa lahirnya bukan di kandang domba, tapi di antara kebun kurma. Bukan di pohon cemara, tapi di antara kebun kurma yang mengalir anak sungai. Disebut mengalir anak sungai berarti sungai utama sudah tidak ada airnya. Kalau sungai utama tidak ada airnya berarti musimnya musim panas. Dan confirm juga karena buah kurma lagi berbuah sedang masak-masaknya. Dan juga datarannya di dataran yang rendah, bukan di dataran tinggi. Baru saja di mobil, duduk di sana, saya membaca lagi beberapa kitab masih menyebutkan Bethlehem. Padahal Bethlehem itu dataran tinggi. Kecuali kalau mau menggunakan bahasa Arab, Baitul Laham. Kalau Baitul Laham itu Jericho. Kalau Bethlehem dataran tinggi. Laham di sini sejenis roti, bukan laham daging. Ya, bukan laham daging. Nah, ya, kalau ke sana saya paling suka ke daerah sana karena rotinya enak-enak. Rotinya lembut-lembut. Minum air langsung dari sungai, jernih. Boleh, tidak mengandung kuman. Ya, sampai detik ini disebut itu Wadi Musa, yang konon sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa sampai dengan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi orang situ minum langsung dari sungai itu. Ya, saya pun minum langsung dari sungai itu. Ayo dong, udah diceritain kayak begini, berangkat dong. Kita bisa lihat keajaiban, mukjizat Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran yang sampai sekarang ada gitu loh. Kok di sana terus Ustadz? Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan sebagian kami ceritakan, sebagian tidak. Jadi ada nggak Nabi yang ada di Indonesia? Ada mungkin. Ada yang di Sumatera? Mungkin ada. Kan tidak ada satu jengkal tanah kecuali ada nabinya. Yang Allah bilang apa? Sebagian kami ceritakan, sebagian tidak. Dan yang diceritakan oleh Allah kebetulan hanyalah di wilayah paling banyak di mana? Di mana? Di mana? Paling banyak di mana dalam Al-Quran diceritakan para nabi? Palestina. Mana lagi selain Palestina? Palestina. Di Mekah cuma Rasulullah. Tapi kalau di Palestina semua nabi. Bayangkan, semua nabi. Jadi kalau nggak berangkat juga kebangetan. Ya, kita nanti berangkat ke Jericho, kita lihat kurmanya tuh, masya Allah, tidak ada kurma yang lebih besar daripada kurma Jericho. Penghasil kurma yang top, markotop satu aja kenyang, kurmanya tuh segede salak. Nikmatnya luar biasa. Ya, saya kalau bawain kagak bisa banyak karena berat. Ya, jadi bawa cuma 3 kilo, 4 kilo gitu. Itu saya kasih si A si B itu yang kalau saya berangkat, Ustaz jangan lupa dong kurma Jericho. Disebut juga kurma Maryam. Ya, karena berbuah sejak Sayyidatina Maryam sampai dengan sekarang. Dan jelas sekali dimulai dari ayat yang ke-16, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan sarqiyya. Dari mulai situ. Jadi mulai situ ayatnya. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam. Di dalam Al-Quran ini ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya,
ke tempat yang di sebelah timur Baitul Maqdis, tempat ibadahnya Sayyidatina Maryam. Kenapa harus mengasingkan diri? Dia fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Zakaria itu pamannya. Jadi Nabi Zakaria itu paman daripada Siti Maryam, sedangkan Maryam sendiri binti Imran, ya. Imran sama Zakaria keluarga, adik kakak. Yang dimaksud dalam surat Ali Imran itu Imran yang itu, bukan Imran bapaknya Nabi Musa, bukan, ya. Imran yang keluarga itu, karena dari situ ada Nabi Zakaria, kemudian ada Nabi Yahya, kemudian ada Nabi Isa, dan itu semuanya dalam surat Ali Imran mulai ayat yang ke-44 sampai 52. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, balik lagi kisah Maryam, kisah Nabi Isa. Confirm bahwa Nabi Allah Isa lah yang lahir di musim panas, bukan di musim salju. Nggak ada rusa, nggak ada Sinterklas, nggak ada wanita pria berjenggot putih, nggak ada, ya. Dan Nabi Isa juga berjenggot, tapi tidak seperti Sinterklas seperti itu. Tidak juga bertopi merah dan putih, ya. Nabi Allah Isa berpakai jubah persis seperti jubah orang Arab, karena beliau memang orang Arab. Orang Arab zaman dahulu disebut orang Arab. Yahudi juga bagian dari sana. Karena Nabi Ibrahim lahirnya di Irak. Irak adalah Arab, ya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Sampai di sini kita tertegun ketika ayatnya yang ke-30. Kita lompat, mana udah diceritain soalnya. Mana dia ayat yang ke-30? 30, 30 dan 31. Bayangkan ya, seperti yang saya ceritakan, Nabi yang sholatnya paling full pagi, siang, sore, malam, dimanapun berada, Nabi Isa, ya, bahkan lebih daripada 40 waktu. Qala berkata, aku ini Abdullah, kata Nabi Isa. Nabi Isa ini waktu ngomong begini masih kecil, ya. Ini Quran yang kurang gede atau matanya yang udah mulai emin gitu ya. Kok matanya lari-lari ini Quran. Habis lari sana lari kemari. Ataniyal kitab, Allah memberikan aku kitab, yaitu apa? Injil, ya. Jadi Injil kitabnya orang Islam. Masa orang Kristen? Ini Kristen belum ada ini. Nabi Isa baru dapat. Nabi Isa 30 tahun dapat Injil, umur 30 dapat Injil. Ya, umur 30 dapat Injil. Bukan masih kecil ya, dewasa ya. Belum 40 yang penting. Ya, Nabi Isa dapat Injil umur 30 di sebuah goa namanya Temptation, goa cobaan di Jericho, masih di Jericho. Allah memberikan kitab Injil. Wa ja'alani, dan menjadikan aku nabi, ya, seorang nabi. Ayat 30. Mana artinya itu? Dan Isa berkata, ya, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan aku kitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ayat 31 aja ya. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan aku mubarakan, berkah. Nah, kan memberi berkat ya. Ada yang ayat sebelumnya Allah memuliakan di hari kelahiranku, di mana tuh? Ayat sebelumnya apa sesudahnya? Diberkahilah Nabi Isa di hari lahirnya, wafatnya, dan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Aku diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Maka Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil. Jadi Injil kitabnya Nabi Isa, kitabnya orang Islam yang hidup zaman Nabi Isa. Lah kok bukan orang Kristen? Orang Kristen belum ada. Orang Kristen mulai ada tahun 325. Setelah 300 tahun Nabi Isa nggak ada, baru ada orang Kristen. Setelah 300 tahun Nabi Isa nggak ada, baru ada orang Kristen. Saya ulangi sekali lagi, setelah 300 tahun Nabi Isa nggak ada, baru ada agama Kristen. Itu confirm. Quran bilang begitu.
Sejarah bilang begitu. Ya, Alkitab semuanya bilang begitu. Orang-orang pendeta semua bilang begitu. Jangan kita mau ditersesatkan bahwa Injil itu kitabnya orang Kristen, Taurat kitabnya orang Yahudi. Bukan, sama sekali bukan. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana cukup berada, ya. Wa ausani, dan memerintahkan, meminta, menyuruh, memerintahkan aku bis salat. Bapak Ibu sekalian, saya tidak sedikit pun pakai pendapat pribadi, sedikit pun tidak. Menurut pendapat saya, enggak sama sekali. Saya cuma terjemahin Quran. Yang sebelumnya di rumah saya baca dulu tafsirnya biar enggak melenceng. Begitu, ya. Kadang enggak keburu di mobil. Ya, buka tafsir web, ada 9 kitab tafsir. Bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesianya ada. Ya, mudah sekali hari gini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa zakat dan zakat. Jadi memberikan salat dan zakat perintah para nabi, bahkan Nabi Isa juga. Gitu ya. Allahu Akbar. Selama aku hidup. Jadi tidak ada toleransi tentang salat. Untuk Nabi Muhammad juga ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, salat maksudnya, sampai datang kepada kamu yakin. Bukan yakin, al-yakin. Kalau saya lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, al-yakin bihadza bimana al-maut. Jadi kematian. Jadi salatlah sampai mati. Gitu. Enggak boleh, enggak ada. Lagi stroke Ustadz, wajib, walinya wajib ngingetin. Bagaimana ngingetin sih Ustadz lagi stroke? Berapa lama yang dia tinggal? Sadar kodok. Bapak serius saya, nggak bakal Bapak temukan perbedaan pendapat baik Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi maupun Imam Maliki. Nggak bakal beda pendapat. Bapak boleh tanya siapapun ya, dengerin. Silahkan. Mau lihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik, lihat tentang sholat. Mau lihat Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq, Masya Allah Basalama. Begitu lihat sholat, Masya Allah. Sampai saya merinding ketika dia mencerita soal sholat. Saudara berzina setiap malam, saudara membunuh sekian orang, saudara berjudi setiap hari, tidak lebih besar dari 1 kali saja meninggalkan sholat dengan sengaja. Beliau bisa dan berani ngomong begitu dengan tegas. Kenapa? Karena naudzubillah, berzina tidak kafir, walaupun dosanya naudzubillah min zalik. Mabok tidak kafir, walaupun minal kabair, yang akan melupakan segalanya dan menjurus kepada pembunuhan. Membunuh juga demikian. Tapi kalau meninggalkan salat, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Jadi sebesar-besarnya dosa, nauzubillah tsumma nauzubillah, lebih gede mana dosanya meninggalkan salat asar nanti sama berzina dengan ibu kandung? Lebih gede dosanya meninggalkan salat. Lebih gede mana dosanya Anda kumpulin 10 wanita dan perkosa semua daripada meninggalkan sholat maghrib nanti? Lebih besar meninggalkan sholat maghrib. Silahkan lihat siapapun, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, silahkan lihat ustadz-ustadz yang saya sebutkan tadi, yang alim-alim, silahkan lihat ceramahnya dan tanya. Silahkan buka kitab sholat, kitab siapapun ya. Kitab rujukan sholat saya itu dari Imam Ahmad ibn Hambal, ya, sudah diterjemahkan oleh PT Bulan Bintang. Judulnya Betul Karena Sholat Anda. Itu terjemahan daripada kitab sholat dari Imam Ahmad ibn Hambal, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi, Imam Hambali, maaf ya. Luar biasa, nggak ada tawar menawar. Ini Nabi Isa nih sholatnya. Begitu juga Rasulullah tentang sholat. Jadi kita ngaji sejarah sebenarnya, nyempong ke fikih. Iya, karena memang demikian. Memang ajarannya seluruh Nabi. Begitu. Dalam Islam juga demikian. Lagi mendadak nih Ustaz, ini pesawat mau berangkat Ustaz, bagaimana? Salat qashar. Udah dipanggil sama pesawat, naik pesawat, duduk di bangku pesawat, langsung salat. Gitu. Lagi kotor Ustaz, salat, karena kotor beda dengan najis. Lagi najis ini Ustaz, salat untuk menghormati waktu. Untuk menghormati waktu, ntar udah bersih, ulangi lagi sholatnya. Lagi kondangan ini Ustadz,
nggak bisa nih sholat, niat sholat, selesai sholat langsung, ya macet Ustadz di jalan tol, berhenti dulu di pinggir jalan, wudhu, pakai air minum lalu sholat. Nggak ada airnya Ustadz, pakai tayamum. Kalau nggak juga bagaimana Ustadz, repot berhenti di jalanan, bagaimana niat sholat sampai di tempat langsung sholat jamak, zuhur, maghrib dan isya misalnya, atau zuhur dan asar. Yang lagi perang aja sholat khauf, ya jangan main-main Pak, kalau urusan sholat jangan main-main. Tadi pagi saya membaca kitab tafsir At-Tabari, kebetulan sampai surat Al-Isra. Dalam tafsir At-Tabari diceritakan dengan detail bagaimana Rasulullah SAW perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang diunjukin salah satunya adalah orang yang menghancurkan kepalanya, ya, prak, hancur. Itu kalau nonton film siksa neraka ada tuh, mukanya dihantam. Dan memang setelah saya nonton, wah ini benar-benar tafsir At-Tabari yang dipakai, karena siksaan yang ada dalam film siksa neraka tadi pagi nih saya lihat tafsir At-Tabari kok sama, urutan-urutannya juga sama. Jadi saya sarankan nonton dah tuh, ya, siksa neraka, nonton dah tuh. Jadi ketika kakaknya yang pertama tuh disuruh sholat nggak mau sama ibunya, langsung digambarkan dia memukul kepalanya. Ternyata hadis sahih Bukhari Muslim dicantumkan dalam kitab Tarikh Tafsir At-Tabari. Dia pukul kepalanya, gebrak, hancur. Dan Rasulullah begitu. Ketika beliau melihat berjalan, Rasulullah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang menghancurkan kepalanya. Utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi, hancur lagi. Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, kenapa ini orang? Dia nggak sholat ya Rasul? Sebentar, bunyinya bukan tidak sholat. Dia melalaikan, dia menyepelekan, dia meremehkan sholat. Astagfirullah ya, meremehkan, melalaikan, anggap sepele sholat begitu ya. Gimana ninggalin ya? Udah Pak, Bu, jangan macem-macem deh beneran. Kalau yang namanya sholat jangan macem-macem, ya. Sejarah mencatat Nabi Ibrahim langsung disuruh sholat. Nabi Adam turun ke bumi, ada yang bilang Sri Lanka, ada yang bilang India, dua pendapat berbeda. Tapi confirm daerahnya deketan sono, ya. Itu pertama kali tiba menjelang waktu subuh, langsung disuruh sholat, sholat fajar. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua sholat. Tidak ada nabi kecuali sholat. Coba lihat, ini saya lagi baca surat Maryam di ayat yang ke-54 dan 55. Nabi Ismail, wahai Nabi Ismail, ceritakan wahai Rasulullah tentang Ismail dan keluarganya. Apa yang disuruh ceritakan? Tahu-tahu langsung Ismail memerintahkan anak dan keluarganya, istrinya dan anaknya sholat, zakat. Dua hal yang nggak bisa lepas dalam Islam. Dari sini ketika Nabi Isa menyuruh kaumnya sholat, kalau kita mau lihat kenapa atau responnya di mana? Responnya di surat Ali Imran ayat 52 dan surat As-Saff. Dalam Ali Imran 52 Ali Imran berapa? 200 ayat ya. Dari 51 udah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, Allah ini Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka beribadah dan sholatlah. Hadza siratum mustaqim. Ini ayat, ini bapak-bapak para aktivis yang suka ngelihat ceramah-ceramah provokator pendeta yang sok-sokan mau menggiring orang Islam masuk ke dalam agama Kristen. Ayat 351 itu gacoan di mereka. Ini saya bilangin ya, 351 gacoan mereka. Setiap orang-orang Islam yang dikelabui untuk masuk agama Kristen, ayatnya Ali Imran 51. Lihat kalimatnya, haza siratum mustaqim. Dihubungkan dengan Al-Fatihah. Udah deh, saya hafal banget ya, beneran serius. Jangan macem-macem, beneran saya hafal banget. Ya, Hamran Amri,
siapa lagi tuh, Yusuf Roni, para murtad itu semua makanya ini ayat. Ya, para murtadin itu pakainya ayat ini. Orang Islam kata mereka setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ajaran Isa, kata dia gitu. Mana buktinya? Nih Al-Maidah 51. Allah yang bilang haza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Siapa itu? Isa. Gitu. Ini ayat gacuan mereka ini untuk menyeret orang Islam. Tuh iya ya, bener. Nabi Isa berkata inilah jalan yang lurus. Sedangkan kita tiap hari minta doa, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Bahkan Nabi Muhammad juga doa. Ini kan dari Nabi Muhammad ini yang ngomong ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu Isa. Yang bakal turun nanti Isa juga. Wah, berarti Isa jalan yang lurus. Siapa itu Isa? Yesus. Gitu. Ya, kacau benar. Motong satu ayat aja. Sama fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Sama. Nabi Isa ngomong untuk kaumnya. Ini jalan yang lurus, yaitu Tuhan kita Allah. Nabi Isa ini ngomong waktu belum ada agama Kristen. Berarti ini Islam. Nah, lu sampai tumpe deh tuh ayat. Berarti Islam. Nggak percaya? Lihat ayat berikutnya. Lihat ayat berikutnya. Maka Nabi Bani Israel ingkar. Ketika ingkar, lalu qala man ansar ilallah, siapa yang menjadi penolong agama Allah? Qala berkata Hawariyun nahnu ansarullah, kami penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wasyhad, saksikan bi anna muslimun, kami orang Islam. Itu pendeta curang sih, satu ayat terus kabur. Saya telepon nggak diangkat, saya tantangin diskusi online nggak mau. Ayo, nggak mau gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Saya cuma bilang ceritain apa yang terjadi tahun 325, ceritain kalau berani. Ceritain apa yang terjadi tahun 325, ceritain apa yang terjadi. Nggak bakal ada yang mau ceritain. Karena 325 adalah pengangkatan Yesus jadi Tuhan. Korek aja di situ terus lah. Jadi sebelum ini Tuhannya belum ada. Tahun 324 belum ada Tuhan. Lalu kalau itu begitu aja Pak, dikorek aja 325 pengangkatan Nabi Isa jadi Tuhan. Yesus jadi Tuhan diangkat di Konsili Nisea tahun 325. Sebelumnya belum ada pengangkatan Tuhan. Oh itu kan cuma peresmian, enggak bisa. Yang namanya peresmian taruh batu baru ada, sebelumnya enggak ada, ya. Jangan pakai ngarang. Intinya adalah ayat 51 Nabi Isa mengatakan inilah jalan yang lurus ya di zaman itu. Nabi Isa satu-satunya nabi di zaman itu. Dan pengikutnya berkata, saksikan wahai Nabi Isa, kami orang Islam. Dan dikuatkan lagi dalam surat Shaf 61. Lima 7 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Nabi Isa bilang begini, wa isqala Isa, dan Isa berkata, isqala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam berkata, kenapa selalu gandeng Isa bin Maryam? Ya karena Isa bin Maryam ya, nggak ada ayahnya. Dan Rasulullah sabdakan, sesungguhnya setiap kalian akan dipanggil di hari kiamat berdasarkan nama ibunya. Nama ibunya. Di hari kiamat kita dipanggil nama ibunya, nggak ada yang dipanggil nama ayahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghormati Nabi Allah Isa, ya. Nggak dipanggil Isa, nggak ada orang bapaknya jadi Isa bin Maryam, ya. Saya dipanggil Haikal bin Latif. Nggak ada bin Hasan, nggak pakai bin Hasan. Ya, semuanya bin ibunya. Isa bin Maryam. Semua dipanggil atas nama ibunya. Ya, jelas ya, karena memang setiap orang pasti ada ibunya, belum tentu ada bapaknya gitu.
bapaknya nggak jelas siapa, bisa jadi. Bagi Allah semua jelas, ya. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini Rasulullah buat kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan apa yang datang kepada kamu yaitu Taurat, wa mubasyiran, mubasyiran memberi kabar gembira, bi rasulin dengan seorang nabi ya'ti yang akan datang setelah aku, min ba'di, namanya ismu Ahmad. Kok Ahmad bukan Muhammad? Lahirlah Islam Ahmadiyah. Nabi Muhammad kata dia berdasarkan surat As-Saff ayat yang ke-6 bukan nabi terakhir. Nabi terakhir namanya Ahmad, Nabi Muhammad bukan terakhir. Maka seorang nabi bernama Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang ke-26. Mukelo jauh, deket Goraub. Nggak ngerti sejarah. Nabi dipanggil pada masa Nabi Allah Sulaiman, Daud itu Hamdud. Kalau ngerti sejarah kan enak. Panggilannya itu Hamdud. Ya. Hamdud itu panggilan Nabi. Untuk zaman Nabi Allah Daud, Sulaiman, Hamdud. Di zaman Nabi Isa panggilannya Ahmad. Di zaman Nabi sekarang panggilannya Muhammad. Sama Bapak yang belajar Nahu sorof pasti unsur katanya hamada, ha mim dal. Ha mim dal itu pujian, terpuji, pujian. Jadi Ahmad yang paling dipuji lah. Muhammad tempatnya segala pujian, terpuji lah begitu. Jadi sama bahasanya bahasa Ibrani. Abram Yahudi, Abraham Nasrani, Ibrahim Islam, Brahmans Hindu, Sarah, Siti Sarah Islam, Zara Kristen, Sarah Yahudi, Saraswati Hindunya, Hindu Buddha dulu sama. Jadi juga orangnya Moshe Yahudi, Moses Kristen, Musa Islam, Devi Yahudi, David Kristen, Daud Islam, Solomo Yahudi, Solomon Kristen, Sulaiman Islam, sama. Ibrahim Islam, Islaman itu, Islam Jakarta. Boim Tenabang. Baim Wong. Ibrahim alaihissalam. Jadi sama Ahmad ya ini enakan ngaji sejarah enak kan. Oh, kenapa? Oh, dulu panggilannya Ahmad sesuai dengan bahasa lingkungan masing-masing. Gitu ya. Nabi yang jauh malah John. John itu Nabi Yahya. Ya, John. Saya masuk di Palestina, ada sebuah hotelnya namanya Hotel Saint George, the Saint, orang suci Saint George. Teman saya, jangan tinggal di sini Ustaz. Kenapa? Nggak apa-apa, nih hotel bagus kok, bersih. Itu Saint George Ustaz, Kristen. Saint George itu Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir. Oh, gitu. Jadi ya begitulah ya. Saint George itu Nabi Khidir, diakui oleh mereka nabi yang mengajari kepada Nabi Musa. Saint George hidup dengan Moses, diajarin. Kita bilang Nabi Khidir, mereka bilang Saint George ya. Ya Allah, udah lewat jam 1 aja. Kita lanjutin lagi bulan depan dengan memperdalam bagaimana Isa dewasa. Ini kan Nabi Isa nih ya. Baru saja dapat wahyu, saya ceritakan hari ini. Bagaimana setelah wahyu? Apa responnya? Gimana kejadian yang sangat menggemparkan? Kenapa Yudas Iskariot yang ditahan? Bagaimana prosesnya? Insya Allah kita sampaikan pada bulan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai surat Shaff ingetin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.